Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa la hawla wa la quwata illa billah. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, mari senantiasa kita memanjatkan dan memperbanyak syukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, diberikan kita umur yang panjang, diberikan kita berbagai macam kenikmatan. Mari kita pandai untuk mensyukuri kenikmatan itu dengan berbagai macam amal soleh. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Alhamdulillah, kita sudah melewati bulan Ramadan ini, hari demi hari sudah kita isi, siang harinya malam harinya dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita adalah ibadah kita diterima dan kita diberikan keistiqomahan melakukan ibadah yang sama setelah Ramadan ini berlalu. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi, juga kepada seluruh pemirsa channel YouTube Teman Baik. Mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam Idul Fitri ini mari kita belajar tentang seperti apa hakikat dari kemenangan. Kita belajar pada salah satu nabi yang mulia, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam itu mendapatkan berbagai macam cobaan-cobaan dan pada akhirnya dia menang. Yang pertama, dia mendapatkan cobaan misalnya dari saudara-saudaranya sendiri, ya, difitnah dan awalnya mau dibunuh tapi akhirnya dimasukkan ke dalam sumur, dan kemudian saudaranya pulang ke rumahnya menyampaikan kepada bapaknya bahwa Nabi Yusuf itu, saudara mereka Nabi Yusuf itu dibunuh oleh serigala. Tapi pada akhirnya kemudian beliau menjadi seorang yang mulia, menjadi seorang bendahara negeri Mesir, dan kemudian keluarganya ini datang kepada dirinya dalam posisi mereka diberikan berbagai macam bantuan dan dimuliakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam. Kemudian yang kedua, beliau difitnah oleh istri raja. Awalnya diajak untuk berzina, tapi kemudian beliau menolak. Karena menolak, akhirnya kemudian dijebloskan ke dalam penjara. Jadi orang baik itu, dari penjara itu kadang-kadang tidak selalu berisi para kriminal, ya, kadang-kadang orang soleh itu juga ada yang dimasukkan ke dalam penjara, sebagaimana yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam. Tetapi kemudian setelah beliau keluar dari penjara, ya, beliau tidak menuntut balik. Beliau hanya sekedar minta klarifikasi bahwa dulu dia masuk penjara itu bukan karena perbuatan maksiat, tapi karena fitnahnya mereka. Dan kemudian orang-orang yang memfitnah ini memberikan klarifikasi. Ya, jadi ini yang terjadi pada Nabiullah Yusuf alaihissalam tentang kemenangan-kemenangan yang beliau raih, ya, dan bagaimana cara beliau memperlakukan musuh-musuhnya atau orang-orang yang dulu telah mendoliminya, memfitnahnya. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita dapatkan, ya, dari kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam tentang memaknai kemenangan ini. Yang pertama, bahwa hari kemenangan, ya, kadang-kadang sebagian orang itu menganggap hari kemenangan itu adalah sebagai hari balas dendam. Balas dendam kepada siapa? Kepada orang-orang yang pernah memfitnahnya, kepada orang-orang yang telah mendoliminya. Jadi hari kemenangan bagi seorang itu adalah hari musibah bagi orang yang lain. Ya, biasanya seperti ini yang terjadi. Atau minim-minimnya biasanya orang yang mendapatkan kemenangan, keberhasilan, kesuksesan pada hari puncaknya itu orang itu akan mengatakan bahwa ada yang salah terhadap penilaian orang-orang terdahulu kepada saya, ya. Dia ingin membuktikan bahwa orang-orang terdahulu yang dulu menilainya dengan cara yang salah, yang minor, itu mereka itu salah persepsi, ya. Pelajaran kedua yang bisa kita dapatkan dari kisah ini adalah kemenangan itu banyak bentuknya. Kita berjuang melawan seorang yang tadinya musuh kita, kemudian bisa menang, itu adalah bentuk kemenangan. Melihat mereka kalah, itu bentuk kemenangan. Bahkan melihat mereka dibinasakan, itu juga bentuk kemenangan. Sebagaimana yang terjadi pada siapa? Pada Nabiullah Musa alaihissalam dan Bani Israel ketika melihat Fir'aun dan pasukannya ditenggelamkan di Laut Merah. Ya, itu bentuk kemenangan. Tapi di luar itu ada juga bentuk kemenangan yang lain, ya. Bentuk kemenangan yang lain, misalnya orang yang tadinya itu memusuhinya kemudian berubah jadi teman dan bahkan kemudian membelanya, itu bentuk kemenangan, ya. Orang-orang yang tadinya tidak setuju, orang-orang yang tadinya itu menganggap bahwa perjuangan kita sia-sia, terus kemudian bergabung dan bahkan kemudian menjadi pembela-pembelanya, itu adalah bentuk kemenangan, ya. Kita mengetahui ada Sayyidina
Umar bin Khattab betapa kerasnya beliau dulu dalam memusuhi Islam. Tapi kemudian setelah dibukakan pintu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau menjadi orang yang juga kuat dalam membela Islam, dan itu adalah kemenangan. Kita mengetahui bahwa Amr bin As dulu juga adalah orang yang memusuhi Islam, bahkan beliau menjadi negosiator Quraisy supaya orang-orang Islam itu keluar dari Habasyah dan akan dikembalikan ke negerinya. Tapi kemudian setelah Fathu Mekah beliau masuk Islam, dan itu adalah bentuk kemenangan karena setelah itu beliau menjadi pembela Islam. Kita mengenal Khalid bin Walid dulu adalah orang yang punya andil besar mengalahkan pasukan Islam pada perang Uhud. Tapi kemudian setelah Fathu Mekah beliau masuk Islam, dan bahkan kemudian beliau bertarung di jalan Islam menjadi komandan pasukan Islam, pemimpin pasukan Islam, digelari Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus. Itu adalah bentuk kemenangan. Kita juga mengetahui misalnya Ikrimah bin Abu Jahal dulu betapa kerasnya beliau dalam memusuhi Islam. Tapi kemudian setelah hidayah datang, beliau kemudian menjadi beragama Islam, masuk Islam, dan kemudian membuktikan keislamannya. Itu adalah sebuah bentuk kemenangan. Jadi ini adalah kemenangan-kemenangan ya. Mengalahkan musuh itu kemenangan, tapi mengajak musuh menjadi bagian dari teman kita, pasukan kita, menjadi barisan kita, itu juga adalah bentuk kemenangan yang harus kita syukuri. Pelajaran yang ketiga, jika Idul Fitri ini kita anggap menjadi salah satu hari kemenangan kita karena sebulan ini kita telah melawan hawa nafsu, kemenangan kita karena sebulan ini kita menjadi pribadi-pribadi yang banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemenangan kita melawan setan yang selama ini telah menggoda kita, di bulan Ramadan ini kita kalahkan. Maka mari kita jaga kemenangan itu dengan akhlak yang baik. Jangan kemudian selama Ramadan ini kita berupaya menjauhkan diri kita dari setan, menjauhkan diri kita dari godaan setan, menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang haram. Terus kemudian di hari kemenangan ini, di hari Idul Fitri ini, malah kemudian kita kotori dengan melakukan tindakan-tindakan yang membuat setan jadi senang ya. Jangan kemudian kita kotori dengan barang-barang yang haram yang mengotori kemenangan kita. Dan kemudian penting juga untuk kita pahami bahwa pada hari kemenangan ini, sebagaimana akhlak para pemenang itu biasanya senang memaafkan musuhnya. Boleh jadi selama ini ada orang-orang yang memusuhi kita, yang dengki kepada kita. Memang orang yang musuh kita ini macam-macam ya. Ada di antara mereka memang karena kebodohannya, karena tidak tahu. Ada di antara mereka yang mungkin terbawa arus saja ya, mungkin ada sentimen-sentimen kelompok ya, ormas, partai apa segala macam. Ada juga di antara mereka yang sebenarnya ada juga di antara mereka yang memang dengki kepada kita, yang memang boleh jadi kita punya salah kepada mereka juga ya. Jadi orang-orang seperti ini ya, semestinya kita membuka pintu lebar-lebar, kita datang kepada mereka, kita mengakui kesalahan kita, minta dimaafkan. Sekaligus boleh jadi mereka pun selama ini ada kesalahan-kesalahan kepada kita pun tulus memaafkan mereka. Ini diantara cara-cara kita mengisi hari-hari kemenangan dengan akhlak yang mulia, tidak mengotorinya dengan tindakan-tindakan yang tercela, tindakan-tindakan yang mengarah pada perbuatan dosa dan maksiat. Moga-moga bermanfaat ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal kita selama bulan Ramadan yang kemarin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keistiqomahan untuk meneruskan amal-amal kebaikan yang telah kita lakukan selama bulan Ramadan pada hari-hari mendatang. Moga-moga bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.